Yahoo minna, konnichiwa. Mangga hisashiburi da ne. Di video kali ini mungkin lebih ke sedikit curcol sambil sharing-sharing lah ya ke teman-teman semua tentang yakin mau kerja dan tinggal di luar negeri. Kerja dan berkarir di luar negeri emang kesannya tuh kayak wah banget gitu. Selain ya bisa dipandang sukses, rasa pelesiran kesana kemari terus. Siapa sih yang nggak pengen gitu kan? Tapi kalian pernah kepikiran nggak sih? Ada nggak sih resikonya gitu kerja di luar negeri gitu? Apa emang udah pasti enak gitu hidupnya? Kalau kerasanya aku ya, kerja di luar negeri emang enak nggak enak sih. Mungkin nggak semuanya ya, pasti nggak semua tempat, tapi keringat kita tuh dihargai gitu. Lemburan ya dibayar sepatutnya, tapi jangan salah loh ya, ada juga perusahaan yang nakal yang kita lemburan gak dibayar. Ya mungkin kalau Senpai Tachi pada nonton yang punya pengalaman kayak gitu, silahkan cerita di kolom komentar. Resiko yang harus berani kita ambil tuh yang pertama-tama dan paling utama itu jauh dari keluarga. Aku pribadi waktu pas pertama sampai ke sini, ke Jepang, sampai 10 hari kemudian ayah wafat gitu kan. Dan ya sedih aja gitu, gak bisa ada di sampingnya gitu di detik-detik hari-hari terakhir hidupnya gitu. Dan sekarang pun masih belum bisa pulang posisinya, apalagi kan sekarang pindah, belum punya jatah cuti juga kalau buat pulang. Kadang khawatir juga misalnya ada apa-apa lagi sama orang rumah gitu. Mengandung bawang, bentar. Maskara aku mahal, buat aku mah mahal, jangan sampai lunturnya. Ya pokoknya kayak gitu deh. Tapi tuh balik lagi ya, kita juga di sini kan berjuang buat mereka. Cuman bisa saling ngedoain intinya ya. Yang di sana ngedoain kita di sini, ya kita di sini juga ngedoain mereka di sana. Itu sih resiko paling beratnya ya kalau menurut aku. Terus belum lagi tantangannya selama ada di sini. Yang pertama dan paling utama itu tantangannya ya bahasa. Resiko tinggal di negara orang ya kita juga harus bisa ngikutin seikatsu kehidupan di sini gitu. Mulai dari bahasa sehari-hari, budayanya, walaupun bisa dibilang Jepang gak begitu beda sama Indonesia budaya, tapi tetap aja beda. Dan bahasa Jepang tuh unik, mirip-mirip kayak bukan bahasa Indonesia tapi bahasa daerah di Indonesia gitu. Aku pribadi tinggal di Jawa Barat, di Tanah Sunda, ya ada kan bahasa ke sesama temen, ada bahasa ke orang tua, ada juga bahasa yang kita pakai ke orang lain yang gak begitu akrab, gak begitu kenal, itu sama gitu. Mungkin ada juga bahasa-bahasa daerah lain, jadi feel-nya tuh kayak gitu. Dan itu kayak bahasa Jepang. Belum lagi kalau misalnya di negara-negaranya, negara barat gitu ya, negara Eropa, Amerika, yang budayanya bisa dibilang bener-bener ya lumayan jauh lah gitu ya sama budaya di Indonesia, mungkin culture shocknya bakal lebih berasa. Jadi kalau misalnya emang teman-teman mau kerja, kuliah di luar negeri, ya siap-siapin yang paling utama tuh mental dan bahasa. Karena kalau misalnya bahasa kita bagus, pasti bisa ngikutin sih. Kalau misalnya bahasa kitanya kurang, ya kita mau gimana cari tahu gitu kan. Apalagi kita keburu datang ke sana, kena culture shock, mau nanya ke siapa, nanya juga mereka jawabnya pakai bahasa, misalnya kalau ke Jepangnya pakai bahasa Jepang, kita yang nggak ngerti, wah makin stres. Makanya sebelum kalian memutuskan untuk keluar negeri kemanapun itu, nggak cuman terbatas di Jepang, ya dalami dulu bahasa negaranya, bahasa yang dipakai di sana gitu.
Walaupun dibilang kan bisa pakai bahasa Inggris, nggak semua negara nerima bahasa Inggris dengan baik loh. Salah satunya ya Jepang. Mereka ya kayak ego wakarimasen, ya mereka takut ditanyanya pakai bahasa Inggris kadang. Kecuali mungkin di kota-kota gede ya, nggak tahu juga. Kalau di sini mereka pada kabur. Terus belum lagi pengaturan biaya hidupnya yang disesuaikan sama di mana daerah tempat kalian tinggal. Mungkin kesannya kerja di luar negeri tuh gajinya gede gitu ya. Tapi ya gaji gede juga menyesuaikan sama pengeluaran di sana gitu. Tiap daerah pasti ada upah minimumnya gitu. Sama aja kan kayak di Indonesia, pengeluaran per bulan di Bandung sama di Jakarta beda. Makanya kenapa beda-beda si UMR-nya? Ya karena itu. Ya sama juga di Jepang. Misalnya nih ambil contoh. Aku di sini daerah Aichi tergolong gede ya, walaupun gak segede Tokyo Osaka, tapi tergolong gede. Misalnya ya kita ambil upah minimum rata-ratanya tuh 150.000. Itu gaji aku. Kalau diduitin dirupiahin kan 15 sampai ya 18 juta sebulan gitu kan. Wow gitu. Nah pengeluarannya nih, kontrakan aku atau aku ini ya sebulannya itu 38.000. Belum termasuk gas, listrik, dan internet. Gas aku musim dingin ini kemarin tuh bayar 5.000, listrik juga 5.000, 10.000. Belum lagi internet aku 4.000, sekian 4.000 lah ya kita ambil bulatnya. Berapa tuh? 14.000. 38.000 tambah 14.000 berapa? Mikir gue. Hitung sendiri. Belum lagi biaya hidup tuh rata-rata di sini ya buat makan sehari-hari selama 30 hari, dari gajian ke gajian lagi, dan jajan ya, kalau nggak banyak jajan dan nggak banyak pelesiran kesana kemari, tanpa pelesiran mungkin ya, itu 30 ribuan per bulan. Hitung tuh 38.000 ditambah 10.000 tambah 4.000 ditambah 30.000, 82.000. Belum lagi ngirim ke rumah. Dan itu penghasilan itu belum dipotong pajak. Pajak itu per bulan bisa dari 28 ribuan deh. Aku paling kecil dipotong pajak Nengking tuh sampai 30 ribuan, 35 ribu lah dibulatin tuh teman aku ada per bulan. Jadi ya begitulah. Hitung sendiri sisanya berapa, silahkan di replay lagi. Nah, syukur-syukur kalau yang kayak gue dapat shift malam, dapat tambahan, yang pabrikan ya dapat lemburan, karena ya dari situ uang yang buat disimpan, dijadikan investasi, beli sawah dan lain-lain tuh, dan berasa ke pinggang. Jadi intinya ya silahkan diperhitungkan lagi sama teman-teman semua. Dimantapkan lagi hatinya, dikencengin lagi doanya, dikencengin lagi juga usahanya. Usaha sama doa itu harus beriringan sih kalau kataku, karena ketika usaha, doa itu jalannya begini, dan suatu saat itu bakal bersinggungan, dan disinilah letak keberuntungan tuh akan muncul gitu. Entah keberuntungan kalian akan datang selepas kalian masih di Indonesia, ataupun keberuntungan kalian datang ketika kalian udah datang sampai di sini. Yang pasti kalau kalian terus berusaha, terus berdoa, keberuntungan itu tuh bakalan datang cepat atau lambat. Pokoknya intinya siapin diri kalian, mental kalian, kenali resikonya, tantangan apa aja yang harus kalian hadapi, benar-benar siap. Karena ya memang ya tinggal dan kerja di luar negeri itu senano-nano itu seru banget, berbekas aja gitu. Mau itu sedihnya, mau itu senengnya, bakal jadi cerita, bahan sharing lah ya istilahnya, bahan obrolan, entah itu di tongkrongan, di YouTube. Ada kutipannya Sohokgi yang bunyinya gini, bisi salah orang baca wanya. Dunia itu seluas langkah kaki, jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah.
hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya atau ada yang mau nambahin, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian biar ya kita bisa sharing bareng-bareng. Mungkin teman-teman kalian juga punya cerita, pengalaman yang bisa di-share juga di sini. Oke, mata jikai. Sayonara.